Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, terkhusus buat saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat di mana saja Anda berada. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'd. Izinkan saya mau bercerita atau menyampaikan cerita pendapat dari seseorang diri yang fakir tentang terjadinya fenomena yang muncul belakangan ini di bangsa kita, yang kita lihat lewat layar kaca atau televisi. Ada terjadi munculnya fenomena di bulan-bulan terakhir ini di dua daerah di Indonesia tentunya, yaitu satu di Tapanuli Utara, Sumatera Utara kalau tak salah, yang kedua di Lampung, Sumatera Selatan. Fenomena ini muncul dengan sama kejadiannya, yaitu jatuhnya, menurut para ahli, jatuhnya batu meteor dari langit ke bumi, yang ukurannya batu tersebut seberat 2 kg atau ke 3 kg, dan ditemukan batu tersebut masih panas. Saya mengajak saudara-saudara dan rekan sekalian untuk berpikir secara logis. Kalaulah dari langit benda itu jatuh ke permukaan bumi dengan diameter berat katakan 5 kilo ke bawah, lalu kita berpikir berapa jauh, berapa ribu mil antara bumi ke langit, tidak satupun kita yang bisa menjangkaunya atau menaksir-naksir atau mengada-ada ukurannya. Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui ukuran langit dan bumi. Lalu 2,8 kilogram yang di Lampung atau yang di Tapanuli jatuh sehingga jebol atap rumah warga. Lalu kembali kita pikirkan, kita berpikir berapa ribu ton berat batu meteor itu dari langit sampai ke bawah. Ini yang perlu kita pikirkan. Kalau saya lihat para ahli kita, para ilmuwan kita hanya menyatakan atau menganggap ini hanya batu meteor. Lalu letak meteor itu di mana? Di pertengahan bumi kah? Atau tepatnya lengket kepada langit? Wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Yang perlu kita perhatikan adalah kenapa? Lalu apa efek dari batu meteor ini dijatuhkan oleh sang pencipta atau penciptanya atau yang punya batu meteor itu? Biasanya terjadinya sesuatu yang pernah muncul dari alam atau sesuatu keajaiban itu dikatakan oleh orang fenomena, sebab sesuatu hal yang tidak biasa. Biasanya fenomena itu datangnya dari alam, langit, bumi, dan laut. Hal ini bisa muncul jika Allah, kalau saya berpikir pendapat saya pribadi secara gaib, mungkin tidak secara ilmiah. Hal ini bisa muncul jika Allah yang Maha Penguasa menghendaki hal itu. Lalu sebab Allah memunculkan fenomena tersebut
Mungkin Allah punya maksud dan tujuan tertentu. Menurut pandangan saya, tujuan yang pertama Allah menunjukkan hal itu disebabkan Allah menunjukkan sekali lagi, dengan sudah diciptakannya langit, bumi, serta alam seisinya, serta makhluk-makhluk yang bertebaran di permukaan bumi, baik yang di planet-planet yang sifatnya bernyawa atau yang tidak bernyawa. Toh makhluk itu yang khususnya manusia masih belum meyakini adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Allah mengajak kita berpikir untuk terakhirnya di penghujung kehidupan, menunjukkan Allah itu ada dan kuasa. Sebab kalau yang si baharu tidak mampu, sebab Allah adalah penguasa dari sekalian yang si baharu. Yang kedua, munculnya fenomena itu oleh Sang yang serba maha, yakni Allah Azza wa Jalla, memberikan peringatan bagi insan atau kaum yang baik di suatu negeri atau kaum yang buruk di suatu negeri. Biasanya fenomena yang menakutkan itu akan ada kejadian-kejadian yang bakalan kita rasakan bersama. Musibah, wabah, bahkan bencana yang luar biasa yang bakalan muncul di permukaan bumi Allah ini. Lalu kenapa itu didatangkan oleh Sang Pencipta, oleh Allah yang punya kuasa itu? Sebab hanya beliaulah Sang Penguasa. Datangnya fenomena yang terakhir itu atas pesanan, atas permohonan, atas permintaan para sang penguasa-penguasa di permukaan bumi ini. Pertama, penguasa yang tidak adil kepada yang dipimpinnya. Yang kedua, penguasa yang selalu menebarkan kebohongan-kebohongan yang di luar nalar kemampuannya. Yang ketiga, seorang penguasa yang mengada-ada, yang artinya menurut paham saya, yang artinya mengada-ada sesuatu kejadian yang itu bukan datangnya dari Allah, tapi Allah dilibatkan atau difitnah dengan terjadinya sesuatu. Misal ada wabah, bencana, ada sesuatu hal. Nah, ini sebab permintaan. Sebab Allah telah menjelaskan, barang siapa yang meminta baik, meminta kebaikan, Allah akan ganti dengan kebaikan. Dan barang siapa yang meminta dengan keburukan, sebiji zarah juga akan diberikan keburukan. Ini pendapat saya. Maka dari itu, kepada seluruh saudara-saudara kaum muslimin sebangsa dan setanah air, walaupun Anda beda agama dengan saya, tetapi Anda adalah saudara sebangsa dengan saya di bawah naungan NKRI yang kita cintai ini. Marilah kita tebarkan kebajikan dan jangan kita tebar kebohongan. Mari kita perangi yang munkar dan mari kita ciptakan yang ma'ruf. Jangan kita saling menggesek, jangan kita mencari keuntungan pribadi demi untuk kesenangan dunia. Ingat, alam dunia yang kita cintai ini sebatas sementara kita singgah makan dan minum. Sementara hari akhirat yang bakalan kita tempuh masih panjang perjalanan di sana, yang bakalan mempertanggungjawabkan dari segala apa yang kita lakukan di masa hidup kita. Dan yang terakhir, datangnya azab, datangnya fenomena sebagai pertanda awal azab akan didatangkan Allah, supaya orang yang beriman bersiap-siap dan berhati-hati. Disebabkan Al-Quran akan dihapus oleh para penguasa-penguasa, oleh orang-orang tertentu. Al-Quranul Karim akan dihilangkan dari permukaan bumi Allah ini, akan dihilangkan dari otak manusia, akan dihilangkan dari pesantren-pesantren, akan dihilangkan dari ulama-ulama. Maka wajarlah ulama-ulama kita terintimidasi, ulama-ulama kita mulai disakiti, dan ulama-ulama kita mulai dikhianati. Wallahu a'lam bishawab. Hanya sebatas itu dari saya Al-Fakir.
Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Wallahu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.